Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan baik Friska Kidatul Iza NIM 192210004, Darlian Vera NIM 192210005, Kurniawati NIM 192210015, Nilmi Rustamnur NIM 192210018, dan yang terakhir Supriyanti NIM 192210024. Akan menjelaskan tentang Google Data Studio. Apa itu Google Data Studio? Google Data Studio adalah salah satu aplikasi dalam Google Analytics Suite untuk memberikan kemudahan kepada semua unit usaha kecil maupun besar dalam pembuatan laporan real-time dalam bentuk tabel, grafik, ringkasan, data infografik, dashboard yang dimudahkan, dimodifikasi, dan dibagikan kepada mitra kerja. Publikasikan ke publik mulai Mei tahun 2016 hanya di USA, dan setahun kemudian ke banyak negara secara gratis bisa diakses melalui laman https sebagai berikut. Google Data Studio adalah salah satu aplikasi dalam Google Analytics Suite, merupakan satu program yang dibuat oleh Google peruntukan untuk semua unit usaha, apakah dia besar maupun kecil, tidak kecuali karena dia diberikan secara gratis yang sama dengan Gmail dan Google Suite. Diberikan untuk kapasitas tertentu, fitur-fitur yang ada sudah sangat powerful. Sangat bermanfaat bagi kita untuk membuat laporan real-time dalam bentuk tabel, grafik, ringkasan data, data infografik, dan dashboard, dapat dimodifikasi dengan mudah dan dibagikan kepada mitra kerja atau tidak. Termasuk salah satu aplikasi yang baru dibuat oleh Google yang di Amerika sendiri itu baru dilaunching bulan Mei tahun 2016. 1 tahun kemudian baru bisa digunakan di mancanegara. Dengan cara mudah dan sederhana, connect dengan database, visual kita gambarkan grafiknya dan kita share. Jadi untuk mengaksesnya di sini di TPS Google.com. Manfaat dan fitur utama yang pertama, dapat mengolah data langsung dari berbagai sumber seperti Google Sheets, SQL, YouTube, Google Analytics, CVS, File, Share Console, AdWords, data dari pihak ketiga konektor. Yang kedua, mudah dimodifikasi, mudah membuat laporan dalam bentuk dashboard, infografik, grafik, picard, menambahkan dan mengedit teks, warna, klik, dan drag. Yang ketiga, kolaborasi dan berbagi laporan yang selalu update bisa dikerjakan bersama dan dibagi ke siapa saja dengan pembatasan view only dan edit data yang bisa difilter berdasarkan tanggal. User dapat di-print dan di-email dalam format PDF. Yang keempat, gratis semua fitur diberikan kepada semua pengguna Google. Berikut yang diperlukan untuk mengakses data dashboard. Sign in ke Google akun, bisa menggunakan Google Drive, Google Sheet. Ada 37 bahasa yang bisa digunakan dan 59 mata uang. Ini ada tampilan awalnya. Login ke menu home, nanti klik home-nya, masukkan akun emailnya. Di sini tampilan setelah login seperti ini. Lalu ini salah satu tampilan tabelnya. Oke, sekian dari saya. Saya akan mencoba mereview Google Data Studio. Pertama kita pergi dulu ke laman http datastudio.google.com. Masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada laporan, sumber data yang kita miliki, dan penjelajahan. Nah, dari laporan sini ini ada galeri template. Nah, ini tuh untuk menampilkan data-data yang kita miliki. Nih, contohnya seperti ini. Nah, ini tampilannya. Salah satu tampilan data yang kita miliki nanti kalau misalnya kita mempresentasikan data. Seperti itu. Terus kita coba ini. Kita coba lihat laporan data seperti apa.
Tampilannya seperti ini. Ini menu-menunya. Menu-menunya ini upload file nih. Seperti ini. Data yang saya punya. Seperti ini. Kita coba X. Ini ada tambah data. Ini bagikan ini untuk share ya. Lalu kategori. Ini kategori data yang ingin kita kelola. YouTube Analytics atau Google Analytics. Ya, seperti itu, seperti yang udah dijelasin sebelumnya. Itu sih. Saya akan mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan tentang data visualisasi dengan menggunakan Tableau. Apa yang dimaksud dengan Tableau? Tableau merupakan salah satu alat atau aplikasi yang dapat digunakan untuk visualisasi data. Tableau adalah software yang bisa mengolah data menjadi sebuah visual yang menarik. Dengan begitu, kumpulan data tersebut akan lebih mudah dimengerti. Fungsi Tableau. Tableau memiliki banyak fitur dan fungsi yang bisa kamu manfaatkan. Dikutip dari Intellipaat, 4 fungsi utama Tableau adalah sebagai berikut. Pertama, menerjemahkan data menjadi bentuk visualisasi. Kedua, mengelola metadata. 3. Mengimpor berbagai ukuran dan range data. 4. Membuat visualisasi data tanpa coding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kurniawati. Saya akan menjelaskan penggunaan menu-menu yang ada di Tableau. Karena saya menggunakan Tableau secara online, jadi tampilannya seperti ini. Pertama di sini ada data pane. Data pane berisi dimension dan measure dari data yang diupload ke dalam halaman utama. Data pane terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada dimension, panel yang berisi data kategorik seperti teks dan tanggal. Kemudian measure, panel berisi angka yang bisa digabungkan. Parameters atau variabel yang dapat menggantikan nilai konstan yang ditentukan oleh peneliti. Kemudian di sini ada analytic. Analytic berisi pilihan analisis yang dapat digunakan untuk membuat garis regresi, prediksi, trend lines, untuk membuat cross tab dan box plot, dan yang lainnya. Analytics pane terdiri dari summarize, tombol yang digunakan untuk menambahkan komponen yang telah ditentukan seperti garis konstan, rata-rata, median dengan kuartil, dan total. Kemudian ada model, menu untuk menambahkan informasi pemodelan menurut keinginan peneliti seperti garis tren, peramalan, dan distribusi rata-rata. Kemudian di sini ada custom menu untuk menambahkan custom lines, bands, dan box plot. Kemudian di sini ada toolbar icon, simbol yang digunakan untuk mendapatkan akses cepat ke fitur favorit. Kemudian ada view card, digunakan untuk memodifikasi worksheet. Kemudian ada worksheet view yang ini, worksheet atau view sheet yang digunakan untuk membuat visualisasi. Komponen worksheet yaitu ada column and rows ini. Column and rows tarik dimension dan measure ke dalam panel ini untuk mendapatkan visualisasi data yang diinginkan. Kemudian ada packs, menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu pada dimension. Kemudian ada filter, tarik file ke filter untuk membatasi jumlah anggota yang ditunjukkan. Filter yang nampak pada dashboard memungkinkan orang lain mengontrol bagaimana melihat visualisasi. Dan kemudian ada marks, data yang digunakan dalam visualisasi diagram batang, lingkaran, teks, dan garis seperti ini. Kemudian ada data source yang ini, tanda yang digunakan untuk kembali ke sumber data. Kemudian ada dashboard, tombol untuk worksheet baru, dashboard atau story baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard.
Apa itu dashboard? Jadi dashboard merupakan hasil kumpulan tampilan yang dimana dapat menginformasikan berbagai informasi secara bersamaan. Dashboard yang dirancang dengan baik dapat memiliki peran untuk mempercepat penyampaian informasi dan memudahkan dalam mengambil keputusan. Manfaat dashboard mampu memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan secara menyeluruh, maupun menyajikan informasi mengenai hasil pencapaian dari tujuan perusahaan. Kemudian tujuannya untuk membuat user dalam keputusan yang tepat dan cepat berdasarkan dari data yang ada, di mana banyak perusahaan dashboard dibuat oleh data analis atau tim yang fokus pada analisis data. Kemudian di sini ada contoh icon dashboard. Tampilan dashboard yang paling penting sebaiknya diletakkan di sebelah kiri atas karena pembaca cenderung mengarahkan fokus pertama pada sudut tersebut. Ini salah satu contohnya. Kemudian contoh lembar kerja dashboard. Di sini terdapat ada size, sheets, dan object. Jadi dia itu terdapat di bagian kiri. Alat visualisasi dashboard. Di sini terdapat pilihan alat yang digunakan untuk melihat hasil visualisasi data, di antaranya ada desktop, tablet, phone. Alat ini untuk melihat visualisasi data dapat dibuat spesifik sesuai merek alat. Kemudian kanvas dashboard dengan menggunakan alat desktop. Kalau menggunakan laptop, jadi di sini pilihannya ada generic desktop monitor dan lain sebagainya. Kemudian kalau menggunakan tablet, sini ada generic tablet, iPad mini, dan seterusnya. Kemudian kalau menggunakan handphone itu ada iPhone, Samsung, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pilihan ukuran dashboard, yaitu minimal 420 x 560 dan maksimalnya 650 x 860. Kemudian ada objek yang dapat digunakan pada dashboard, antara lain yaitu ada horizontal, vertikal, text, image, web page, blank, dan button. Ini digunakan untuk mengaset tampilan dalam dashboard. Kemudian sheet yang aktif, sheet berisi file visualisasi yang telah dibuat. Judul sheet yang muncul pada site sesuai dengan nama sheetnya. Jika sheetnya sudah masuk ke dalam tampilan dashboard, maka terdapat tanda checklist pada sheet tersebut. Di sini ada swipe sheet, yang mana untuk mengganti tampilan yang sudah ada di dashboard. Kemudian ada go to sheet, merupakan fitur untuk menuju sheet tampilan. Kemudian ada filter. Filter ini dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan use as dan all using related data sort. Filter ini dapat digunakan untuk menampilkan kategori pada satu visualisasi yang terkoneksi dengan tampilan lain dalam satu dashboard. Fitur ini digunakan untuk visualisasi tersebut adalah use as filter yang berada di sebelah kanan tampilan. Yang dimana jika wilayah pada peta diklik maka dua tampilan atas akan menyesuaikan wilayah peta yang diklik. Kemudian di sini ada all using. Di sini itu bila kita itu memilih provinsi pada filter, maka 3 tampilan akan menampilkan sesuai dengan provinsi yang kita pilih. Jadi itu bedanya. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.